Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Sahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana keadaannya Pak Sahrul? Baik Bu, keadaan hari ini alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya Bu? Alhamdulillah saya sudah lumayan sehat Pak dari kemarin ya. Jadi di sini kita bisa bertemu langsung ya Pak ya. Nah, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya Bapak ya. Ya, Oke, terkait dengan Bapak akan melaksanakan proses coaching nih hari ini. Nah, jadi hari ini saya sebagai observer ya akan mendiskusikan apa langkah ke depan Bapak nanti dalam melaksanakan proses coaching dengan coachnya ya Bapak ya. Nah, pertama itu nanti sebelum saya mengamati proses coaching Bapak, saya ada rubrik penilaian Pak ya. Nah, nanti saya akan mengamati dengan rubrik penilaian tersebut ya Bapak ya. baik, baik Bu, silakan. Oke. Nah, adapun rubrik penilaiannya itu saya akan mengamati apakah proses coaching yang Bapak lakukan itu sesuai dengan alur Tirta. Itu yang pertama Pak ya. Nah, yang kedua, bagaimana Bapak sebagai coach ya akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach ya. Dan yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana coach merespon ya Pak ya atau menanggapi pertanyaan dari coach ya Bapak ya. Dan juga saya akan mengamati bagaimana prinsip coaching itu sudah berjalan tidak sesuai dengan prinsip coachingnya nanti. Nah, yang pertama prinsip coaching itu seperti adanya kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Nah, selanjutnya sebelum Bapak akan melakukan coaching, nah saya ada beberapa pertanyaan nih dari para observer. Nah, yang pertama di sini kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan nanti pada saat melaksanakan proses coaching nanti Pak? Baik Bu, jadi saya sebagai coach di sini akan mengembangkan kompetensi inti berupa kehadiran penuh. Pertama adalah kehadiran penuh atau science. Kemudian yang kedua saya akan mendengarkan, menyimak secara aktif apa proposal dari coaching. Gitu Bu. Oke. Nah, jadi Bapak ada dua kompetensi Bapak ya, tadi kehadiran penuh dan coach akan menyimak apa yang disampaikan oleh coach Pak ya, supaya coach tersebut bisa menemukan ide-ide baru Pak ya. Nah, terkait dari kedua kompetensi yang nanti akan Bapak kembangkan atau saya amati nanti, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang Bapak ingin kembangkan? Ya Bu, mengingat yang pertama ini adalah mungkin kehadiran penuh, mengingat proses dari coaching. Jika bisa kehadiran penuh, maka prosesnya akan lancar. Oke, siap Pak. Jadi kehadiran penuh ya yang Bapak akan kembangkan. Nah, yang pertanyaan ketiga Bapak terkait indikator nih. Nah, jadi indikator apa yang Bapak harapkan nanti dari pelaksanaan proses coaching? Ya Bu, jadi indikatornya mungkin apa permasalahan yang dihadapi oleh coaching ini kita bisa memecahkan masalahnya. Memberikan gambaran apa permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu Bu. Oke ya, jadi seperti itu Pak ya indikatornya, jadi supaya coach bisa menemukan masalahnya sendiri ya Pak ya, solusi dari masalahnya. Oke, jadi kita sudah hampir di ujung sesi nih Pak ya. Nah, sekarang saya serahkan kepada Bapak untuk saya akan mengamati proses coaching yang Bapak lakukan. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke diskusi pasca observasi Pak ya. Nanti saya juga ada beberapa pertanyaan nanti setelah Bapak melakukan proses coaching, yaitu diskusi pasca observasi Pak ya. Bisa Pak ya? Ya Bu.
Oke, Selalu, ya. oke sekarang silahkan Bapak lanjutkan proses coachingnya dengan coach Bapak ya. Oke, selamat melaksanakan proses coaching Bapak ya. Tetap semangat ya Pak ya. Oke Bu Fitri, semangat Bu Fitri. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Hamdiani. Waalaikumsalam Pak Sarul. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Pak Sarul? Alhamdulillah, jadi agak sehat sih saya. Jadi tadi malam Ibu Hamdiani saya lihat itu waktu kita zoom tadi malam itu mukanya agak gimana gitu, sepertinya ada masalah yang Ibu sedang hadapi. Kira-kira ini seperti apa ya Bu? Ya Pak, kebetulan Bapak ada di sini. Sekarang kita melakukan Zoom kembali. Saya di sini ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana saya akan menghadapi nanti supervisi akademik yang akan dilakukan oleh pengawas yang akan saya lakukan beberapa hari ke depan. Pak, itu yang membuat saya agak gimana kalau melamun juga bisa dibilang begitu Pak. Seperti itu ya Bu. Ngobrolnya enaknya di mana ini Bu? Di sini aja Pak, kalau apa, mumpung keadaannya juga lumayan kondusif. Ya, baik Bu Hamdiani, jadi apa yang ingin Ibu capai nanti pada akhir diskusi kita ini Bu? Yang ingin saya capai adalah bagaimana saya akan melakukan supervisi akademik nanti yang akan dilakukan oleh pengawas dengan berjalan baik dan lancar Pak, tanpa ada grogi sedikit pun. Ya Bu, oke. Kalau di skala penilaian ini ya antara 1 sampai 10, pada tahap ini kira-kira Ibu berada pada angka berapa ini sebelum menghadapi supervisi? Untuk saat ini sebelum saya melakukan supervisi akademik ini, karena dengan kendala-kendala saya yang tadi itu, saya merasa saya berada di skala 6 Pak, untuk melakukan supervisi ke depannya. Gitu Bu, skala 6 ya? Bolehkah Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya merasa gugup, tegang, karena ini kali pertama saya akan melakukan supervisi oleh pengawas yang biasanya saya disupervisi itu oleh kepala sekolah sebelumnya Pak. Baik Bu, tapi apa kira-kira yang membuat Ibu takut, tegang, dan sebagainya yang Ibu ceritakan tadi? Yang membuat saya tegang yang pertama itu karena ini pengalaman pertama saya disupervisi sama pengawas, dan yang kedua saya agak takut gitu, bisa dibilang agak takut karena supervisi dari pengawas ini kira-kira lebih ketat nggak dari kepala sekolah. Karena kita tahu kan tingkatannya atau levelnya pengawas itu akan lebih tinggi dari kepala sekolah gitu Pak. Mungkin apa yang akan dicari atau nilai tentang kita itu mungkin pas proses supervisi itu sama pengawas itu mungkin lebih ribet nantinya gitu loh Pak. Jadi selain rasa tegang, tanggung, dan yang lain-lain itu, ada enggak yang Ibu rasakan lain? Itu mungkin dari apa ada di dompet Ibu. Perasaan saya sih yang lainnya itu mungkin belum siap saja Pak gitu untuk melakukan supervisi besok untuk supervisi pengawas. Iya Bu, jadi memang betul apa yang Ibu ceritakan. Jadi kita sangat tegang, was-was, apalagi kalau ada orang besar duduk di belakang melihat kita ngajar ini, apalagi ini kelasnya adalah pengawas atau kepala sekolah.
Jadi kita memang agak tajam dan gugup. Nah, jadi yang sekarang mungkin yang ibu perlu lakukan adalah mungkin mendiskusikan tentang supervisi ini dengan guru yang lain yang sudah disupervisi, apakah terkait dengan perangkat ibu sudah lengkap dan sebagainya. Itu Bu. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Nanti saya akan melakukan kolaborasi kepada rekan-rekan yang pernah atau yang sudah melakukan sesi supervisi oleh pengawas tersebut. Saya akan melakukan kolaborasi kepada beliau-beliau yang pernah dan juga saya akan melakukan diskusi mungkin dengan kepala sekolah mengenai supervisi yang akan saya lakukan, Pak. Oke, baik Ibu. Jadi selain langkah yang sudah saya ceritakan tadi, ada nggak langkah-langkah yang Ibu ambil lagi terkait masalah yang Ibu hadapi sekarang ini? Langkah sebenarnya yang ingin saya lakukan sebelumnya adalah saya ingin berdiskusi gitu sama pengawasnya juga, pengawas itu sendiri, tentang proses nanti supervisi yang akan saya lakukan. Jadi saya setuju sekali ini dengan langkah yang Ibu Hamdiani ambil ini. Jadi apakah Ibu Hamdiani pernah mendiskusikannya dengan kepala sekolah? Pak, makanya ini saat selesai ini saya akan mendiskusikannya dengan kepala sekolah dulu. Baik Bu, lalu kesempatan apa yang Ibu miliki pada saat ini Bu? Kesempatan saya yang saya miliki sekarang adalah untuk berdiskusi dan berkolaborasi serta berdiskusi dengan pengawas apa yang akan saya lakukan di supervisi berikutnya Pak, sebelum kegiatan supervisi saya akan lakukan. Kira-kira di gambarannya Ibu, apakah pengawas ini orangnya marah atau bagaimana ini sehingga Ibu was-was? Enggak sih Pak, kalau sepengetahuan saya setelah bertemu beberapa kali sama pengawas ini, saya lihat beliau tuh lumayan baik orangnya, humble. Terus tapi mungkin di sayanya aja masalahnya gitu Pak, karena perasaan khawatir saya, sedang saya, nervous saya, mungkin itu yang membuat saya agak ragu juga untuk melakukan diskusi sebelumnya sama beliau. Oh begitu Bu, berarti ini hanya rasa was-wasnya Ibu ya, rasa takutnya Ibu ini. Kalau begitu, mengapa Ibu tidak lakukan saja berdiskusi dengan pengawas tersebut? Setelah ini Pak, saya akan mencoba untuk melakukan diskusi dengan pengawas. Saya akan mencoba menghubungi pengawas, mungkin saya bisa untuk melakukan sesi diskusi begitu sama beliau. Boleh tahu Bu, apa yang kira-kira Ibu akan sampaikan dalam sesi diskusi bersama pengawas? Kira-kira nanti yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kira-kira jalannya supervisi yang akan saya lakukan dengan dimonitor atau dengan diawasi oleh kepala sekolah dan juga pengawas pasti ada di sana ya. Terus yang selanjutnya adalah mungkin bisa gitu dijelaskan juga bagaimana penilaian dari Pak pengawas untuk saya supervisi nanti. Nah, bagus sekali itu Bu. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang akan Ibu lakukan. Nah, setelah Ibu bertemu dengan pengawas, kira-kira yang saya tanyakan ini, apakah Ibu sudah mengisi program penilaian yang biasanya diisi sebelum saat supervisi berjalan? Kebetulan belum Pak. Jadi saya ada filenya, saya kirimkan lewat chat tentang ini lembar kinerja guru ini, yang apa yang Ibu akan isi
yang Ibu akan lengkapi terkait dengan administrasi pembelajaran di kelas, Bu. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi selanjutnya Ibu, apakah yang Ibu rasakan sekarang? Perasaan saya sekarang setelah saya melakukan diskusi atau coaching sama Pak Sahrul ini, perasaan saya sekarang bisa dibilang senang, leganya juga ada, dan siapnya, merasa siap juga, iya. Karena saya merasa siap, sekarang saya ada solusi gitu, apa yang akan saya lakukan ke depannya sebelum kegiatan supervisi dimulai, Pak. Bagus sekali, Bu. Apa rencana yang Ibu akan capai dari kegiatan ini, Bu? Kan ini masih ada tenggang waktunya ya, Bu ya. Jadi rencana apa yang akan Ibu lakukan sebelum Ibu disupervisi itu? Baik Pak, terima kasih. Rencana yang akan saya lakukan adalah yang pertama itu saya akan melakukan kolaborasi dulu dengan rekan sejawat yang pernah supervisi. Terus yang kedua saya akan melakukan diskusi dengan kepala sekolah. Terus yang ketiga saya akan melakukan diskusi dengan pengawas, ya, seperti itu. Baik, Bu. Selain itu, Bu, siapa lagi yang akan Ibu milih mintai bantuan untuk melengkapi administrasi yang Ibu miliki? Mungkin rekan sejawat Pak, dan tadi juga kan saya akan diberikan rubrik penilaian ya dari Pak Sahrul. Itu akan nanti saya coba isi dulu untuk mengetahui kekurangan saya kira-kira di mana di perangkat pembelajaran yang akan saya lakukan. Memang betul, Bu. Jadi rekan-rekan sejawat, apalagi guru yang senior itu sangat membantu kita dalam melengkapi komponen-komponen supervisi perangkat kita, Bu. Jadi sarankan mungkin selain dari teman-teman rekan sejawat, mungkin Ibu bisa memanfaatkan media platform mengajar dan sebagainya supaya Ibu betul-betul siap nanti ketika disupervisi oleh pengawas sekolah, Bu. Baik Pak, nanti saya akan coba lengkapi entah itu dari media-media yang akan saya lakukan, tapi sebelumnya saya akan melihat dulu rubrik penilaiannya Pak, apa yang akan dibutuhkan dan nanti dari lembar supervisi itu. Nah, setelah kita melakukan diskusi ini, tadi di awal itu Ibu Andiani menyebutkan bahwa di angka 6, kalau angka sampai 6 sampai 10, jadi Ibu berada di angka 4. Nah, sekarang setelah kita berdiskusi ini, kira-kira angka berapa sekarang nilainya? Sekarang setelah kita berdiskusi ini, yang tadinya di awal itu saya merasa berada di skala 6 gitu Pak ya. Sekarang setelah kita berdiskusi dan memiliki banyak-banyak ide tadi kan untuk apa yang akan saya lakukan sebelum supervisi ini, saya merasa sekarang saya berada di skala 9 Pak untuk melakukan. Oke, luar biasa Ibu Andiani. Jadi dari 6 ke angka 9 ini sudah ini Ibu Andiani. Jadi sekarang jadi yang Ibu takutkan itu berarti sudah hilang ya di pikirannya Ibu. Iya Pak, sudah mulai berkurang gitu Pak. Bel waktu masuk kelas sudah berbunyi ini. Baik Pak, terima kasih sudah memberikan masukan-masukan tadi. Oke, sama-sama Bu Andiani. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi perbincangan saya sebagai coach dengan Ibu Andiani sebagai coach. Kami membahas tentang supervisi akademik yang akan dilakukan oleh pengawas sekolah. Baik, Pak Sahrul, sebelumnya kita ada diskusi lagi ya, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertama tadi. Kita ada diskusi pasca observasi ya Bapak ya.
Nah, di sini dalam pasca observasi tentunya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak ya. Nah, pertama, kira-kira bagaimana Bapak menilai performa Bapak tadi dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi, Pak? Iya Bu, jadi saya menilai performa saya dalam tensi coaching tadi adalah ada, kalau rentang nilainya ini 1 sampai 10, saya berada di angka 9 Bu, karena apa yang dirasakan Ibu Hamdiani, alhamdulillah sudah agak ketakutan Ibu Hamdiani itu sudah bisa diatasi dari percakapan kita tadi itu. Oke Bapak. Nah, yang kedua, saya akan menyampaikan sedikit hasil dari pengamatan saya Pak ya terhadap proses coaching yang Bapak lakukan tadi ya Pak ya. Boleh Pak ya? Ya, silakan, dengan senang hati Bu. Oke. Nah, dalam proses coaching yang Bapak lakukan tadi ya memang sebenarnya sudah menjalankan atau melalui proses alur tirta tadi itu ya. Tapi mungkin agak tidak sesuai urutan seperti itu. Mungkin pertama tadi Bapak sudah menyampaikan tujuan apa yang akan ingin tujuan akan ingin didapatkan dari proses coaching tadi sudah Bapak sampaikan. Terus mungkin dalam mengidentifikasi masalahnya secara jelas mungkin nanti akan lebih diperjelas lagi ya Bapak ya dalam pengidentifikasian masalahnya. Terus rencana aksi di situ juga sudah Bapak melakukan tadi menanyakan bagaimana rencana aksi dari coachingnya. Terus dan saya lihat juga di situ coach juga dari sebelumnya dia agak berat gitu, setelah dia berdiskusi coach sudah merasa lebih plong ya karena sudah menemukan ide-ide apa yang harus dilakukan nantinya pada saat coach tersebut melakukan mendapat pengawasan atau supervisi akademik dari pengawas. Nah, di situ juga tanggung jawab. Nah, jadi sudah juga di situ sudah dilakukan tanggung jawab dan kapan akan dilakukan dari rencana aksi tersebut. Jadi mungkin hanya itu dari proses pengamatan yang saya lakukan Pak dalam proses coaching Bapak. Pertanyaan ketiga itu dari hasil pengamatan saya yang sudah saya sampaikan tadi kepada Bapak, bagaimana menurut Bapak, apakah sudah sesuai dengan apa yang Bapak lakukan tadi di dalam proses coaching? Oh iya Bu, jadi sudah saya lakukan sesuai dengan alur tirta Bu. Jadi tujuannya sudah kami bicarakan secara lugas. Kemudian kami juga sudah fokus tadi dalam sesi diskusi itu, dan kami sikap terbuka dan selalu ingin tahu permasalahan yang coach hadapi. Gitu Bu. Oke Pak ya. Jadi untuk pertanyaan yang keempat ini Pak, adakah rencana tindak lanjut Bapak ke depannya gitu yang Bapak lakukan? Ya Bu, jadi rencana aksi ke depannya saya akan terus memantau kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Hamdiani di sebelum dia melakukan penilaian oleh pengawas itu. Jadi saya akan memantau dan menanyakan tentang kesiapan dari Ibu Hamdiani itu. Oke ya Bapak ya, tidak terasa ya Pak ya, kita sudah berada di ujung sesi ya Bapak ya. Nah, apakah ada yang Bapak ingin sampaikan lagi gitu yang Bapak dapatkan dari proses coaching tadi Bapak? Mungkin dari proses yang tadi yang saya ingin sampaikan, yang pertama adalah terkait dengan proses alur percakapan kita itu. Jadi
semakin kita sering melakukan proses coaching, maka kegiatan percakapannya akan semakin sesuai dengan alur kita. Itu. Oke, jadi saya dapat simpulkan Bapak ya, kita terus berlatih, terus seperti itu Bapak ya. Kita harus terus berlatih untuk melakukan proses coaching supaya lebih terbiasa Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Oke, kalau seperti itu kita akhiri ya Bapak ya. Nah, semangat ya Pak ya untuk tetap berlatih untuk melakukan proses coaching agar bisa terbiasa gitu untuk melakukan proses coaching. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kita akhiri. Oke, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.